Pemerintahan Jokowi, Anies Mohaimin 44,6%, kemudian Prabowo Gibran 36,2%, pemilih Ganjar Mahfud 13,6%. Serta masih ada sekitar 5,6% yang belum memilih, belum memutuskan pemirsa. Tadi kita sudah lihat bersama survei terbaru Pilpres 2024 yang menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran meraih tingkat elektabilitas lebih dari 45%, unggul atas pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin. Apakah Jokowi Effect menjadi salah satu faktor melonjaknya suara Prabowo Gibran? Lalu bagaimana sebenarnya pengaruh Jokowi dan migrasi pemilih terhadap peta elektoral? Namun jika terjadi Pilpres 2 putaran nih Andro dan juga pemirsa, dan Prabowo di ambang kemenangan, siapa lantas yang akan tersingkir, Anies atau Ganjar? Bersama kami telah bergabung Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, kemudian peneliti LSI DNIJA, Mas Ardian Sopa, dan juga pakar komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali. Selamat petang semuanya. Saya mungkin pertama mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, tadi Poltreking sudah merilis survei yang ingin kita tanyakan seberapa signifikan sebetulnya suara atau dukungan dari Presiden Joko Widodo terhadap peta elektoral Pilpres nanti? Ya, di survei kami tadi menemukan ada dua faktor yang sangat menentukan naik turunnya elektabilitas tiga pasangan. Yang pertama adalah faktor Jokowi. Faktor Jokowi itu terdeteksi dari beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat approval rating, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Jadi memang kalau kita baca dari migrasi ya, yang kedua faktor migrasi pemilih. Nah, kita menemukan semacam korelasi jika tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, dia berbanding lurus dengan perolehan minimal stabil dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Dan kepuasan kepada Jokowi berbanding terbalik dengan pertumbuhan elektabilitas Anies Mohaimin. Dan itu bisa kita lihat, sebelumnya Anies Mohaimin naik, kita lihat di saat yang sama ada sedikit penurunan pada tingkat kepuasan Pak Jokowi. Nah sekarang ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil relatif agak naik 1-2%, tapi mungkin bisa dikatakan stabil. Dan ini yang menyebabkan tertahannya tingkat pertumbuhan elektabilitas pada Anies Mohaimin. Tapi yang lainnya kita bisa dalami. Di survei kami tadi seperti di TV One sudah menyampaikan ada pergeseran pemilih di kolam ceruk pemilih yang puas pada kinerja Jokowi. Itu ada pergeseran penguatan dari sebelumnya ke Ganjar. Bahkan 4 bulan yang lalu itu Ganjar masih tinggi dari segmentasi ini. Kemudian cross 2 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu sudah lebih unggul Prabowo Gibran. Dan sekarang makin menjauh. Di 47 ke Prabowo Gibran, kemudian hanya 30 ke Ganjar Mahfud. Ini salah satu menunjukkan faktor Jokowi itu mempengaruhi. Yang tidak puas itu menunjukkan bahwa kalau ternyata ketidakpuasannya itu tinggi, maka yang bisa tumbuh adalah elektabilitas Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, itu bisa kami tanyakan juga meningkatnya siapa kandidat di antara tiga pasangan ini yang dianggap bisa melanjutkan pemimpinan Jokowi. Yang kedua adalah pertanyaan tentang yang bisa meneruskan program Jokowi hari ini dan seterusnya. Itu ada peningkatan. Jadi dianggap yang memiliki narasi keberlanjutan itu mengkristal ke pasangan Prabowo Gibran. Ya salah satunya faktor Gibran karena ada Jokowi Junior ini. Nah ini yang menyebabkan di kolam yang puas ini bergeser dari pemilih Ganjar ke pemilih Prabowo. Sementara kalau Anies itu lebih pada mengambil ceruk yang tidak puas. Ini faktor Jokowi. Tentu ada beberapa variabel-variabel lainnya yang bisa kita baca. Yang kedua, peningkatan dari pasangan Prabowo Gibran itu tidak hanya faktor Jokowi. Kita lihat juga ada itu terdeteksi dari migrasi beberapa pemilih. Mungkin ada irisan. Misalnya dari pemilih Gen Z, generasi Z dan milenial ada peningkatan di pasangan ini. Kemudian kedua ada selain tadi yang puas pada Jokowi, ada peningkatan di beberapa basis-basis pemilih. Di Jawa Barat yang paling besar, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat ini mengindikasikan bahwa ada pemilih Prabowo yang tadinya pergi pindah ke Anies atau belum menentukan pilihan, itu terdeteksi Jawa Barat. Perolehan Prabowo Gibran meningkat di Jawa Barat yang sebelumnya sedikit turun di survei sebulan yang lalu. Sementara di Jawa Tengah ada peningkatan sedikit dan melejit di Jawa Timur. Nah ini juga menjelaskan faktor di mana ada basis Prabowo yang pulang, yang kembali mendukung Prabowo. Jadi tiga faktor ini saya kira menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Faktor Jokowi dengan beberapa variabel tadi, faktor basis Prabowo sumbangsinya mungkin 1-2%. Kalau faktor Jokowi pemilih Ganjar itu
Ganjar turun 3% itu diindikasikan pindah ke Prabowo Gibran. 3 ditambah 1 pun sudah 4%. Ditambah peningkatan approval rating sekitar 1-2%. Nah, itulah angka kemungkinan didapatnya dideteksi dari survei ini 5% peningkatan di Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar 3% dan stagnasi di Anies Baswedan. Jadi faktor itu saya kira Vita yang bisa kita sampaikan. Tapi dinamika ini masih mungkin berubah kemungkinan lainnya dengan 3 faktor tadi. Saya kembali. Satu, approval rating Jokowi. Kedua adalah efektivitas sosialisasi. Yang ketiga performa debat di televisi. Nah, tapi faktor nomor 1 lebih besar dari 2, yang kedua lebih besar dari 3 kalau kita lihat dari dinamika elektoral yang berkembang per hari ini. Baik. Kita, itu versi poltreking signifikan sekali, tingkat kepuasan Presiden Jokowi 77,% berbanding lurus dengan pemilih dari Prabowo Gibran. Kalau LSI Denny Jaya, apakah datanya serupa juga? Ada faktor lainkah yang menyebabkan pemilih Jokowi lebih condong ke Prabowo Gibran? Iya, pertama kita melihat bahwa approval rating Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya. Bahkan dari survei ke survei, dari bulan lalu ke bulan yang lalu, itu memang angkanya di angka 79-80%. Sehingga dalam angka ini tentu ini menjadi ceruk pemilih siapapun yang pada akhirnya itu berada di identifikasinya dengan Pak Jokowi. Nah, di awal-awal suara yang puas terhadap Pak Jokowi ini kan memang terbagi dua. Terbagi dua, banyak ke Pak Prabowo, tetapi beda selisih dengan Pak Ganjar itu tidak terlalu jauh. Bahkan angkanya itu mungkin hanya sekitar beda 3-4% saja. Jadi pendukung-pendukung yang puas Pak Jokowi pada awal itu terbagi dua. Kemudian yang tidak puas ini memang lebih banyak ke Pak Anies ya dengan Pak Muhaimin, dan memang ini dengan isu yang dia bawa relatif seperti itu. Nah, ketika dari bulan Oktober ke November itu memang ada perubahan yang mana kita tahu sendiri. Posisi dari Pak Ganjar ini kan memang agak sedikit berubah dengan kubu PDIP. Yang awalnya misalnya juga sama identik bahwa dia menonjolkan perjuangan Pak Jokowi dan sebagainya, tapi di akhir-akhir dia mulai melakukan kritik-kritik. Yang pada akhirnya kita melihat memang ada migrasi dari pemilih-pemilih puas Pak Jokowi yang awalnya itu berbagi, sekarang memang lebih condong ke Pak Prabowo. Bahkan kalau misalnya dilihat angkanya, ada sekitar 10% pemilih yang puas terhadap Jokowi yang awalnya pilih Pak Ganjar di bulan Oktober,